Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Ikhwan Rifai, Bapak dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini Bapak sedang melaksanakan kegiatan PPL dan Bapak juga akan mengajar mata pelajaran PPKN di kelas kalian. Baik, langsung saja pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian amandemen. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami tahapan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat membedakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Berbicara mengenai amandemen, di Indonesia perubahan atau amandemen undang-undang telah dilakukan, termasuk perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dilakukan selama 4 kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu amandemen. Jadi, amandemen merupakan perubahan atau perbaikan secara resmi pada dokumen. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di Indonesia, perubahan amandemen telah dilakukan, termaksud Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Perubahan tersebut berlangsung dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah, anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tahap perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 19 Oktober tahun 1999. Fokus amandemen ini yaitu untuk membatasi periode jabatan presiden maksimal 2 periode. Dalam amandemen ini terdapat 9 pasal dan 16 ayat yang diubah. Anak-anak, untuk tahap perubahan amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang kedua, yaitu melalui sidang pada tanggal 1 sampai 18 Agustus tahun 2000. Fokus amandemen ini yaitu menambah aturan terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR serta HAM. Tercatat ada 5 bab dan 25 pasal yang diubah. Anak, selanjutnya tahap perubahan amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Fokus amandemen ini yaitu perubahan besar terkait kedaulatan negara hingga pembentukan lembaga seperti DPR, KY, dan MK. Amandemen ketiga meliputi 23 pasal. Anak-anak, untuk tahapan selanjutnya yaitu tahap perubahan amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang keempat. Melalui sidang MPR pada tanggal 1 sampai 10 Agustus tahun 2002. Amandemen ini antara lain menyangkut mengenai masalah pendidikan. Dalam amandemen ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan dan perubahan terkait perekonomian, juga aturan peralihan dan tambahan. Kemudian amandemen ini mengubah 13 pasal dan terdapat 2 bab. Baik anak-anak, sebagaimana yang kita lihat di sini ada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Kemudian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Kemudian sesudah amandemen yaitu pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari dengan seksama mengenai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa melalui WhatsApp group. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.